gigit ular. Kalau merugikan orang, hati lo bisa dijerat hukum. Kita ngebuat sesuatu, kita nggak akan bisa ngebuat semua orang tuh suka. Nggak? Anak kecil cuma mau ngingetin buat diri gue sendiri juga. As a creator dia tolol. Nggak berani nyerempet ke situ, tapi sempat kita bahas. Jadi gitu lah, gue kayak ngebikin voice story gitu lah. Yang sebenarnya gue coba melihat dari sekitar, atau yang lagi relate sekarang, atau yang lagi relate sama gue. Gue sih bikin konten yang penting gue suka aja dulu. Mau orang nggak suka ya gue nggak ngerti gue mesti gimana. Ya gue setuju sih. Tapi yang penting asalkan jangan kelewat batas nih. Kayak konten kreator, salah satu konten kreator di Indonesia, YouTuber lah, yang akhirnya ujung-ujungnya berimbas masuk bui. Hello motherfucker. Lo tuh cerita itu. As a creator dia tolol. Tapi kalau kita pengen masuk ke wilayah kemanusiaan kayak gini ya, dia masih muda, dengan kan juga sempat 21 tahun umurnya. Betul. Dan enggak, tapi gue sih as a creator dia tolol. Tapi as a kemanusiaan, dengan kemarin juga beredar videonya pas lagi di pelonco segala macam. Sebenarnya gue juga udah lihat itu. Sebenarnya agak kasihan. Yang pertama dia masih muda, terus juga masa depannya masih panjang lah, dan jangan sampai jiwanya terganggu gara-gara di dalam itu sih. Gue penasaran banget sesungguhnya ini, gue pengen nanya. Sebenarnya kalau dari lembaga sosial itu masuknya ke mana ya? Ke anak ya, lembaga sosial udah, anak kayak enggak gitu. 21 udah. Oh, dia udah lewat ya? Udah dewasa. Dia udah bisa menerima bertanggung jawab atas semua tindakan dia ya, berarti ya. Ya, oke lah. Kita lupakan si YouTuber yang nyeleneh itu. Bang. Nggak penting buat gue. Kita balik lagi ya, nggak penting. Itu sebenarnya nggak penting. Ini sedikit intermezzo aja. Intermezzo boleh. Iya, karena kan pembahasan kita ya konten kreator gitu, atau video maker gitu. Dan dia salah satu pelaku hal itu ya. Kita cuma pengen ngasih tahu. Ya boleh lah untuk anak-anak sumuran mereka ya, atau sumuran kita lah, kita nggak batas-batasin gitu. Bikin konten mah bikin aja gitu. Cuma lo mesti mikirin gitu. Bukan masalah disukai sama orang atau tidak gitu ya. Kalau itu sudah masalah penilaian, biarkan dunia yang memutuskan. Setuju. Tapi masalah ini merugikan orang atau tidak. Setuju. Kalau merugikan orang, hati lo bisa dijerat hukum. Setuju banget. Tapi kalau ya benar sih, as a creator, kalau menurut gua, kalau kita ya lakuin apa yang lu suka aja. Lakuin lu ngebuat itu lu suka, asal tidak merugikan orang, asal nggak melanggar hukum, lakuin. Yes. Jadi nggak usah mikirin orang. Yeah. Oh, ini orang suka apa enggak ya? Kita itu jangan. Ini kita udah bahas kemarin, tapi ini gagal nggak kerekam. Jadi coba kita ulang. Kita ngebuat sesuatu, kita nggak akan bisa ngebuat semua orang tuh suka. Itu nggak ada. Itu gua agak lupa teorinya apa, tapi itu nggak ada yang kayak gitu. Pasti ada yang nggak suka. Betul. Pasti ada yang nggak suka. Iya. Itu dia tuh. Sebenarnya gini sih, cuma mau ngingetin buat diri gue sendiri juga gitu ya, kalau di platform atau media YouTube ini memang tidak ada lembaga sensor. Tidak beda seperti televisi, itu ada lembaga sensor. Yang dimana kalau di televisi aja kita mau ngobrolin temanya seks, itu harus di atas jam 10 malam. Sepi banget. Betul. Nah, kalau YouTube tidak ada batasan seperti itu. Tapi ingat, ada yang namanya aturan atau hukum adat rakyat.
itu perlu digarisbawahi, karena ya kan sebenarnya kita bikin konten kayak gini kan juga pengen menginspirasi orang, pengen jadi good influence buat orang kayak gitu-gitu kan. Setuju. Jangan sampai nanti malah ada yang lupa masalah channelnya dia lupa batasan umur segala macam, nanti ditonton anak kecil. Kayak contoh salah satu konten kreator juga yang digadang-gadang katanya kesalahan dia yang ada anak kecil kena kegigit ular bisa terus meninggal. Terus ada juga yang di Kalimantan bapak-bapak kakek-kakek begaya menjadi pawang. Karena gue kenapa bilang begaya ya, karena gue ngeliat dari cara dia menghandle ular itu saja tuh sudah tidak prepare gitu, nggak seperti itu. Gue kenapa gue bisa bilang itu dia menghandle ular nggak prepare? Sekarang di YouTube tuh banyak banget video-video tentang pawang-pawangan lah, nggak cuma yang si pawang terkenal di Indonesia doang, tapi banyak di luar sana pun juga ada ya. Kita bisa belajar dari situ. Tapi kan kita bukan ahlinya, jadi kita tidak melakukan hal itu. Nah, jadi ya berikanlah sesuatu yang baik-baik aja gitu, yang bagus untuk dicontoh gitu. Kalau memang ada adegan-adegan yang berbahaya, tolong diperhatikan. Masalah batasan umur di YouTube gampang kok, YouTube juga sudah memberikan hal-hal seperti itu gitu. Terus jadi sekarang selama ini syuting-syutingan kurang, kamera gimana tuh? Nanti berdebu lagi, jarang dipakai. Gue sih iseng kadang-kadang. Gue kalau keluar gue bawa kamera, gue ambil stock shot aja biar otak gue juga maksudnya tetap terasah aja sih. Gitu. Terus juga. Dan lo rutin kan bersihin kamera, sensor, lensa atau segala macam itu? Dibilang rutin juga nggak terlalu, tapi ya lumayan gue perhatikan. Tapi dibilang rutin juga nggak. Oke. Ya. Mungkin itu juga kekurangan gue juga dalam memelihara pacar gue ini nih, kamera. Tapi bisa jadi itu salah satu cara yang benar gitu. Jangan terlalu sering-sering juga kamera dibersihin. Nanti yang ada sensornya lecet atau lensanya lecet, ya kan. Sebenarnya sih ya gitu. Ya pada saat waktunya dibersihkan ya dibersihkan, jangan terlalu over gitu ya kan. Iya sih. Ya untuk yang baru-baru main kamera boleh lah, ini jadi sebuah ingatan lah, diingat-ingat. Masukan ya. Masukan. Setuju. Lo sendiri sekarang coba create channel juga ya? Gue sekarang lagi nyoba create channel merapat bareng nih. Gue berdua sama temen gue, karena sesungguhnya ini gue baru pertama kali nih gue melakukan konten merapat bareng ini sendirian. Karena seriously man, yang dimana kita biasanya di belakang layar, sekarang kita di depan layar. Wow. Double ya? Itu double. Yoi, double action lah gitu. Dari yang biasa ngomong action jadi orang yang menerima omongan action itu juga. Iya, paham sih. Channel gue cuma kayak gini aja, kita ngobrol-ngobrol, ngebahas tentang apa aja. Karena menurut gue kan ada kata-kata sharing is caring. Ada juga kata-kata sharing is caring. Ya kalau menurut gue ya tergantung kitanya aja mau menyikapinya sebagai apa. Tapi ya menurut gue banyak kok, semua bakal gue bahas apapun itu. Kayak video yang terakhir aja itu gue episode kedua itu gue ngebahas tentang setan, dibagi-bahin setan lah. Jadi sebenarnya top 5 setan terpopuler di Indonesia. Setan Bali lo bahas gak? Nggak berani nyerempet ke situ, tapi sempat kita bahas, ngomongin. Nggak berani nyerempet karena di situ waktu itu ada kejadian aneh, ada suara tawa lah, apalah. Sampai teman gue udahan aja deh. Tapi untung dia sambil ketawa nyari gitu, nggak bikin parno.
Habis itu udah selesai konten bubar gerak. Jangan konten lah. bubar gerak. Lo lagi di sana bahas setan itu, aduh gila, serem sih bro. Waduh, itu ngeri banget. Itu ngeri banget. Ya, gitu lah. Sekarang kegiatan gue bikin konten channel lah, bikin channel bahasanya apa ya? Podcast. Dibilang podcast juga masih kurang untuk podcast karena audionya masih terlalu hancur, gue bisa bilang. Tapi ya, Lu pakai ini lah, kan? Lu beli mic aja. Apa namanya? Ada tuh clip on yang cuma kan lu kan. Tapi gue salutnya lo nih maksudnya. Lo record by phone, edit by phone. Itu menurut gua apa ya? Keren lah, maksudnya lo bisa memanfaatkan apa yang ada gitu. Dan gue mau kasih saran maksudnya untuk audionya lo mending beli apa namanya? Buat iPhone tuh ada jack yang buat headphone sama yang buat audio. Itu kan akan kebelah dua jalurnya tuh, yang buat jack sama yang buat audio sama buat headphone. Nah, ya, yang buat audionya ini lu beliin klip ada bukan clip on sih ya. Iya, kabel mic dan lu bisa ngomongnya itu at least kualitas audio lo lebih bagus, jauh lebih bagus. Atau misalkan lo samping-sampingan sama temen lo di sini, lo taruh mic-nya di tengah, it's good man. Gue tuh pernah beli itu juga, soalnya gue awal dulu gue belum ada duit, terus gue ngerasa gue kekurangan gue kalau bikin video itu di audio. Modal gue kamera, terus audionya gue record by handphone, gue sambungin. Gue melakukan hal itu kemarin, tapi gue nggak pakai mic, gue langsung aja. Jadi satu handphone itu buat ngerekam video, satu handphone lagi itu buat audio. Betul. Terus? Karena ya, itu kan juga kemarin sempat lo kasih masukan ke gue tuh, gue coba gue lakuin. Nah, betul. Itu yang video kedua itu gue pakai itu. Begini tadi ya? Pakai itu. Lu pakai handphone? Enggak, gue taruh di meja aja. Ya, kecil. Gue taruh di meja. Jadi ada kan? Kayak kabel ini, kayak kabel clip on aja. Jadi dia ya lumayan banget lah. Gue ada beberapa video juga yang ya dulu gue sempat jalan kayak traveling, kayak jalan-jalan. Itu gue di Bali. Gue sama Cupi segala macam bikin hahaian. Begitu aja. Gue modal kamera, handphone gue jadiin device buat record audio. Gue kasih kabel mic. Udah gue kantongin, gue megang mic-nya aja. Gue ngomong tak gue pegang ya, mau gimana. Duit belum ada modal, kita bos dulu gitu kan. Nah, gue ada dua jawaban. Itu cuma 50.000 ga? Cuma 50.000 itu. Nah, gue ada dua jawaban untuk hal itu. Yang pertama, lagi lockdown, susah nih mau kirim-kirim lewat online shop. Ya online shop, online shop udah banyak. Ya kalau gue buka lapak sesuai warna merah ya kan. Cocok, masuk. Yang kedua, belum gajian dari YouTube. Yes. Ya, betul ya. Tapi ya kadang kita tahu deh. Ya kita manfaatin dari yang ada dulu. Setidaknya kan gue berpikir gue jangan sampai kreativitas gue terhenti, dan gue aja tuh lumayan berpikir dalam itu untuk sorry untuk gue jadi di depan. Oke. Tapi itu dengan earphone itu juga bisa kan itu? Buat ngerekam audio. Bisa, tapi kan berdua. Ya agak effort lo pegangnya begini tuh. Yang buat audio lo di sini nih lo pegangin begini. Tapi serius ya. Sementara begitu dulu. Iya sih, benar. Setidaknya audio palingan nih ya, gue kalau di software editing audio itu gate noise-nya gue tutup setengah, 50% gue tutup setidaknya. Kalau enggak itu enggak. Gue pengen kasih tahu lo, gue pengen sharing sama lo. Gue pun juga lagi
gue sih dapat ilmu ini dari temen gue. Ini untuk di audio. Di Premiere, lu masuk ke audio effect. Oke, audio effect. Terus lo masuk, lo cari dynamic processing. Oke. Dynamic processing, lo cemplungin ke audio lo. Itu satu. Yang kedua, multi-band compressor. Dua itu. Iya, oke, tahu gue itu. Nah, yang ketiga parametric equalizer. Oke. Itu diatur lagi tuh kalau parametric equalizer. Enggak, semua diatur. Habis itu lu klik audionya kan dia lu masuk ke efek control, edit yang dynamic processing. Nanti lu gue share deh. Ntar lu gue share biasanya gua nyetelnya seperti apa, nanti ntar gue share. Itu namanya tiga itu tools yang tadi ya, dynamic, 3 efek itu. Dynamic process, multi-band compressor, sama parametric equalizer. Oke. Yes. Lu jadi lu nggak usah pakai denoiser lagi, ya. Lu buat lagi noise pakai itu kan? Iya, denoiser. Ya. Lu nggak usah pakai itu lagi. Itu yang di situ, yang tadi 3 itu tuh dia udah bisa nutup noise-nya dan ngebuat bulat suara lo. Oke. Ntar karena gue juga ngerasa kelemahannya itu noise-nya udah ketutup sedikit ya, ketutup. Tapi vokalnya itu aja yang gue ngerasa belum bulat. Kalau lu taking gain-nya ya noise-nya ikut naik kan? Iya, tapi noise-nya iya benar, noise naik, vokal naik, tapi naik. tetap naik. Nah, kalau yang pakai 3 itu, kalau yang pakai 3 itu oke lah, ya noise masih naik dikit juga. Nah, tapi suara lu akan lebih bulat. Akan lebih bulat. Oke, boleh. Akan lebih bulat. Nah, pertanyaannya, kan kalau kita nih sesama pengguna Premiere, ya. Kalau para yang nonton kita nih, para bosku ini yang pakai Final Cut Pro, sama juga kah? Kayaknya sama ya, nggak jauh beda sih ya. Premiere dengan Final Cut Pro. Iya, kalau gue personal gue pakainya Premiere karena memang gue dari dulu gue belajar Premiere. Nah, tapi gue sempat lama juga, gue di kantor lama gue itu pakainya Final Cut. Sebenarnya kayak yang pertama keenakan Final Cut itu di Final Cut semua file enggak sih. Ada beberapa format yang nggak bisa dimakan, tapi hampir semua format video dimakan sama Final Cut. Yeah. Hampir semua format lah. Yang kedua, dia lebih enak toolsnya lebih enak. Yang kedua itu. Yang ketiga, dia banyak efek-efek yang kalau di Premiere itu kita harus pakai plugin, di Final Cut dia udah nempel. Itu enaknya sih kalau Final Cut. Dia udah nempel, betul. Iya sih. Selebihnya udah taste, udah tinggal taste aja. Taste kita kayak kalau masalah beratnya prosesnya, apa sorry? Kalau masalah berat prosesnya makan ke daya si komputernya itu lebih beratan Final Cut atau Premiere kalau dari pengalaman lo? Ya itu kan tergantung laptopnya juga, tergantung device ya. Ya andai kan kita pakai laptop atau device yang standar belum kita oprek. Lebih beratan Final Cut kayaknya lebih beratan Final Cut ya. Soalnya dia memang toolsnya terus efek-efek yang udah nempel di situ emang lebih bagus sih. Kayak misalkan lo mau nyari template CG di Premiere ada, tapi kan di Final Cut dia lebih variatif, sangat lebih variatif. Betul. Iya sih, betul. Di Premiere lebih biasanya apa ya, kita lebih manual lah gitu. Kalau di Premiere. Orang di ini aja kan di Final Cut aja kita bisa track, kalau kita pengen tracking, misalnya kita pengen motion tracking nih di Premiere. Kita pengen motion tracking di Premiere, kita harus ngemasking satu-satu kan, harus kayak ngemasking gitu kan.
Nah, Iya, betul. tapi kalau di FCP dia udah ada efeknya, lu tinggal taruh titiknya di mana, dia akan Iya, dia lebih ngebaca tuh. itu makanya ya Betul, tools seperti itu, makanya efek-efek seperti itulah yang banyak yang nggak ada di Adobe, yang ada di Premiere, ada di FCP. Iya. Ya gitu aja sih, iya nggak sih? Ya, kebanyakan sih, gue juga pengalaman pribadi gue ya, kebanyakan ya software dari keluaran dari Mac ya, itu lumayan berat. Kayak contoh iTunes tuh dibuka di Mac sekalipun aja tuh lumayan makan apa ya? Makan prosesor. Makan ruang dia. Iya, makan prosesor. Apalagi kalau kita ituin di Windows. Microsoft Windows ya. Ya, tapi memang sih bener kalau balik lagi kita harus kenal spek-speknya untuk jadi seorang editor kayak gitu-gitu, kita harus kenal spek-spek komputer untuk kita bisa nentuin ini butuhnya apa, keperluan kita tuh apa, jadi kita butuhnya ini. Jadi biar pada saat proses bekerja juga nggak gedek sendiri ya, kadang-kadang kan kayak mau preview aja nih kualitas sudah 1/4 gitu ya, tapi komputernya enggak memadai, buset itu patah-patah gitu ya, ini kapan kelarnya ngedit. Iya. Gua pengen cerita sendiri. Gua pengen cerita sedikit. Gua ini sebenarnya gua juga salah beli laptop. Gua tuh gua pakai Windows. Nah, tapi gua salahnya itu yang nggak salah sih, kayak kurang gua. Kayak sebenarnya spek yang gue pengenin kurang. Gue ngambil AMD, tapi AMD-nya kayaknya masih yang cemen, masih yang kurang. Jadi gue agak-agak kalau ngedit agak gila, udah buat preview udah gue 1/4, terus gue render preview masih ndet, what the fuck, gue udah stress gue. Tapi itu speknya untuk games. Itu speknya untuk games. Tapi ini gue bukan kira-kira adanya ROG lah, belum ROG tapi adanya lah. Harganya beda-beda tipis. Waktu itu karena duitnya buat males gitu, jadi gue nggak ngambil yang ROG. Iya, padahal ROG udah dijamin itu. Iya, waktu itu kurang berapa lah duit gue lah, dan akhirnya gue ambil. Gue lupa seri-seri berapa ini. Kalau gue sih emang dari dulu sampai sekarang tuh gue selalu di Macintosh ya, selalu di Apple. Gue sekarang kalau untuk balik ke Windows, Microsoft tuh gue lumayan buta ngeraba-raba lagi dulu gitu. Ya itulah kan, kalau bahasanya nggak cuma di kamera doang yang punya agama ya kan. Betul. Agama nikah. Betul. Di editor pun juga ada kayak gitu sih menurut gue. Betul. Setuju. Gue juga ada beberapa teman juga yang dia biasa pakai Apple disuruh pakai Windows, agak gelagapan juga. Iya. Tapi nggak semua ya. Mayoritas nih ya, sutradara pun juga gitu. Kalau andaikan dia sutradara horor, dia buat drama tuh juga kadang-kadang suka, walaupun bisa gitu ya, tapi kadang-kadang meraba lagi dulu nih, malah kadang-kadang tuh suka dramanya ke bawah horor. Atau sutradara action tuh kebanyakan lebih banyak main trik-trik tuh kadang-kadang kayak gitu sih ya. Sebenarnya nggak jauh beda dari situ sih ya. Ya hampir sama lah. Kalau emang kita biasanya pakai A terus disuruh pakai B, agak-agak gimana? Iya, jatuhnya juga sama lah kayak cinta ya. Cinta itu ada karena terbiasa. Cinta itu bisa ada karena terbiasa, setuju gue. Bisa ada kan. Betul. Gue dipanggil Pak Haji, bener ya?